Menjaga tambang, menjaga air. Urgensi pengelolaan air tambang di tengah krisis lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertambangan di Indonesia semakin menjadi sorotan. Tidak hanya karena nilai ekonomisnya yang besar, tetapi juga karena dampak lingkungannya yang tidak dapat diabaikan. Salah satu aspek paling kritis namun kerap kurang mendapat perhatian adalah pengelolaan air tambang di tengah meningkatnya kekhawatiran global akan krisis air dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan air tambang telah menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu aktivitas tambang layak secara ekologis dan sosial. Peristiwa terbaru yang mengunggah kesadaran publik terjadi di awal tahun 2025 ketika beberapa desa di Kalimantan Timur mengeluhkan tercemarnya sumber air akibat aktivitas tambang batu bara. Sampel air menunjukkan tingginya kandungan logam berat dan turunnya pH air sungai menandakan potensi besar adanya air asam tambang. Kondisi ini bukan hanya merusak ekosistem sungai tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mata pencaharian petani serta nelayan lokal. Peristiwa ini mempertegas urgensi pengelolaan air tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mengapa mine water management menjadi sangat penting? Air tambang adalah air yang masuk atau terbentuk dalam lokasi tambang, baik berasal dari air tanah, air hujan, maupun air proses. Dalam banyak kasus, terutama pada tambang batu bara dan logam, air ini dapat bereaksi dengan batuan yang mengandung sulfida sehingga membentuk air asam tambang. Air asam tambang bersifat sangat asam dan mengandung logam berat seperti mangan, besi, aluminium, bahkan arsenik dan kadmium yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ketika air tambang yang tercemar dilepas begitu saja ke lingkungan tanpa perlakuan yang tepat, kerusakan yang ditimbulkan bersifat masif dan jangka panjang. Sungai menjadi mati, tanah menjadi tidak subur, dan keanekaragaman hayati mengalami kehancuran. Lebih parahnya lagi, sumber air bersih masyarakat juga ikut tercemar. Regulasi sudah ada, tapi implementasinya bagaimana ya? Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi di soal ini. Pemerintah telah menetapkan standar baku mutu air limbah tambang melalui berbagai macam peraturan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Men LHK Setjen Kum .1 2016 tentang baku mutu air limbah domestik dan regulasi khusus tentang baku mutu air limbah tambang. Namun, lemahnya pengawasan di lapangan, minimnya teknologi di tambang skala kecil hingga menengah, serta rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya mine water management membuat pelaksanaan regulasi ini masih jauh dari harapan. Saat ini, terdapat dua pendekatan utama dalam pengelolaan air tambang, yang mana yang pertama active treatment dan passive treatment. Active treatment melibatkan penambahan bahan kimia seperti kapur tohor atau soda as untuk menetralkan air asam dan mengendapkan logam berat. Pendekatan ini cepat dan dapat dikontrol, namun membutuhkan biaya operasional yang tinggi dan pengelolaan lumpur sisa reaksi. Yang kedua ada passive treatment. Passive treatment merupakan suatu metode menggunakan kolam wetland buatan atau reaktor batuan kapur, di mana metode ini mengandalkan proses alami untuk mengelola air tambang. Metode ini lebih murah dan ramah lingkungan, tetapi memerlukan waktu dan ruang yang lebih besar serta tidak efektif untuk air asam tambang dengan konsentrasi logam yang tinggi. Dalam kasus Kalimantan Timur, data dari LSM Lingkungan menunjukkan bahwa tambang batu bara yang tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah aktif, drainase yang buruk, kolam pengendapan yang tak memenuhi standar, serta kurangnya pemantauan
kualitas air secara berkala menjadi penyebab utama tercemarnya air sungai. Ironisnya, banyak tambang seperti ini yang memiliki operasi legal. Kasus serupa terjadi di Papua, khususnya pada wilayah pertambangan logam. Beberapa laporan investigasi menunjukkan adanya pencemaran sungai akibat pembuangan air tambang yang mengandung logam berat. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sumber utama kehidupan masyarakat adat di sekitarnya. Kondisi ini memperkuat fakta bahwasannya man water management bukan hanya soal teknik, tapi soal etika dan keadilan sosial. Menghadapi tantangan ini, pendekatan pengelolaan air tambang harus dilakukan secara holistik. Pemerintah harus memperkuat pengawasan, menyediakan insentif untuk tambang yang menerapkan teknologi pengelolaan air yang baik, dan menjatuhkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Di sisi lain, perusahaan tambang harus menjadikan mine water management sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, bukan hanya sekedar kewajiban administratif. Masyarakat dan akademisi juga memiliki peran penting. Pendidikan lingkungan, partisipasi dalam pemantauan air secara partisipatif, serta dukungan terhadap inovasi teknologi lokal menjadi elemen yang krusial dalam menjaga keberlanjutan aktivitas tambang. Pengelolaan air tambang bukan hanya sekedar upaya teknis untuk menjaga kualitas air. Ini adalah suatu cerminan dari komitmen moral industri tambang terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Di tengah semakin sempitnya ruang hidup yang layak dan memanasnya krisis iklim, tidak ada pilihan lain selain menjadikan mine water management sebagai prioritas utama. Peristiwa aktual yang terjadi di Kalimantan dan Papua hanyalah sebagian kecil dari potret nyata yang terjadi di berbagai daerah di tambang di Indonesia. Sudah saatnya kita bergerak dari sekedar menyalahkan menuju tindakan kolektif yang berbasis data, transparansi, dan tanggung jawab lintas sektor. Karena menjaga tambang yang lestari berarti menjaga sumber daya air untuk generasi masa depan.